Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, khususnya para penerima Bansos PKH ataupun BPNT Sembako dimanapun Anda berada, saya sarankan ya, jangan sampai Anda melakukan hal ini, karena nantinya ini bisa saja berdampak pada pencairan PKH ataupun BPNT Anda ke depannya. Nah, kira-kira hal apa itu yang saya kira tidak diperbolehkan ya, atau saya sarankan jangan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang ingin tahu, ingin menambah wawasan dan agar nantinya bansosnya bisa terus lancar cair sampai batas waktunya selesai, Anda mungkin perlu simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi tentunya, dan pada kesempatan kali ini di sini akan saya berikan sedikit cerita Bapak Ibu ya. Jadi ini ada kasus di daerah kami yang bantuannya menjadi tidak cair. Mudah-mudahan terkait adanya kasus ini tidak terulang kembali kepada Anda khususnya. Jadi mudah-mudahan nanti bantuan Anda, baik PKH ataupun BPNT sembakonya bisa terus lancar cair sampai nanti batas akhirnya. Kan info yang beredar saat ini, para penerima PKH ataupun BPNT itu ada batas maksimal waktu terima ya Bapak Ibu ya. Infonya batasnya maksimal 5 tahun. Nah, mudah-mudahan nanti bisa sampai cair sampai batas waktunya habis ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada ya, waktunya masih belum sampai 5 tahun, tapi bantuannya sudah terhenti saat ini. Jadi pada pencairan tahap 3 kemarin ya, itu banyak yang tidak cair karena hal ini. Hal ini itu apa Mas? Jadi gini Bapak Ibu, di daerah kami khususnya itu ada yang identitasnya tercatat memiliki listrik 2200. Nah, ini sama dengan kasus yang dulu itu. Jadi ada penerima manfaat yang tidak cair karena tercatat memiliki daya listrik yang cukup besar, yaitu 2200 ke atas. Ada juga kasus yang memiliki pekerjaan di mana gajinya atau upahnya itu lebih dari 5 juta. Ada yang lebih dari upah minimum kerja di tiap-tiap daerah. Kenapa kok bisa tercatat seperti itu? Nah, alhasil Bapak Ibu, setelah saya coba menelusuri dan juga kami melakukan wawancara kepada yang bersangkutan di mana bansosnya ini menjadi tidak cair karena satu hal yang mungkin disepelekan oleh banyak orang, yakni identitasnya itu dipinjam oleh orang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, ini menjadi perhatian khusus bagi kita semuanya Bapak Ibu ya. Identitas kependudukan, yaitu KTP dan KK, itu adalah identitas Bapak Ibu semua. Berikutnya Bapak Ibu, dengan identitas itu ternyata itu bisa digunakan banyak hal, baik pinjaman online, baik untuk kredit kendaraan bermotor, untuk pendaftaran listrik, dan hal-hal yang lain yang menyangkut terkait perbankan atau keuangan. Nah Bapak Ibu, jadi karena identitas kependudukan ini bisa digunakan untuk hal-hal yang menyangkut terkait keuangan, nantinya itu juga berdampak pada bansos. Karena apa Bapak Ibu? Jadi sejak tahun 2025 ini sampai nanti itu akan terus dilakukan pengawasan terhadap penerima bansos. Pengawasan itu baik nanti akan dilakukan di tracking atau dicek nanti nomor KK-nya itu dia terlibat apa saja. Dicek KTP-nya itu dia punya apa saja. Ketika dicek pada sistem, Anda didapati punya aset-aset seperti mobil, kendaraan bermotor yang cukup mewah atau bagus ya, ada pinjaman di bank sampai puluhan juta ya, atau bahkan punya rekening listrik yang semua identitasnya itu menggunakan identitas keluarga Anda, maka nanti akan berdampak pada bansos, baik PKH ataupun BPNT menjadi tidak cair. Kenyataannya setelah kemarin kami cek, keluarga tersebut tidak punya sama sekali listriknya. Ya, katakan listrik 2200 tidak punya, listriknya ya 450 atau sampai 900 saja. Berikutnya untuk kendaraan bermotornya cuma punya sepeda motor yang sangat lama ya, atau sepeda cetol gitu ya bilangnya.
Ada juga yang tidak punya apa-apa di rumah, tapi tercatat pada sistem punya. Setelah ditelusuri, ternyata identitas kependudukannya dulu pernah dipinjam oleh orang lain. Entah oleh kerabat, oleh tetangga, yang mungkin punya hubungan erat, artinya punya hubungan yang saling mempercaya atau kepercayaan penuh ya. Tapi identitasnya adalah identitas Bapak Ibu semua. Kendaraannya bukan milik Bapak Ibu, tapi identitas kepemilikannya adalah punya Bapak Ibu. Karena itu identitasnya dipinjam orang lain. Nah ini mulai sekarang Bapak Ibu ya, agar nanti bansosnya bisa tetap lancar cair ya, agar tidak terkendala, punya aset yang berlebih, agar desilnya tidak naik juga. Kalau memang Anda tidak punya kendaraan, ya silakan identitas kependudukannya dijaga dengan baik-baik ya. Jangan diserahkan kepada orang lain, diserahkan tetangga, jangan ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin entah alasan, oh itu kan keluarga dekat, oh itu saya tidak enak. Jangan sampai seperti itu. Kalau nanti Bapak Ibu memang sebenarnya ikhlas, artinya ikhlas tiba-tiba bantuannya tidak cair, ya tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mungkin masih membutuhkan sekali terkait bansos ya, untuk ya penggerak ekonomi keluarga, untuk pencukupan yang belum cukup ya, saya sarankan identitasnya dijaga dengan baik-baik. Meskipun nanti ada petugas ya, petugas entah dari badan sensus dan sebagainya, itu kan kalau petugas resmi Bapak Ibu ya, biasanya tidak meminta ya, tidak meminta KTP di bawah itu tidak. Biasanya hanya memfoto saja ataupun minta fotokopian atau ngecek NIK. Lah itu kalau memang dia petugas resmi ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu nanti digunakan hal-hal yang lain-lain ya, seperti pinjaman online ya, pinjam bank maksudnya, untuk beli kendaraan ya, untuk mendaftar listrik atau sebagainya, saya sarankan jangan. Karena mulai tahun ini sampai tahun depan itu nanti akan sangat-sangat berdampak pada bansos. Mulai tahun ini sampai tahun depan nanti Bapak Ibu ya, sistem bansos akan terus diperbaiki, akan terus nanti dicek ekonomi masyarakat ya, melalui sistem online, akan terdeteksi semuanya. Jadi mulai saat ini akan mulai terdeteksi, apalagi besok di tahun 2027 infonya penerima bansos nanti akan bisa terlihat punya aset apa saja melalui sistem Perlinsos digital yang saat ini sedang diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Jika di Kabupaten Banyuwangi ini sukses dan berhasil, akan diterapkan secara nasional, insya Allah nanti serentak di tahun 2027. Nah, sebelum ini terlambat Bapak Ibu ya, silakan KTP KK-nya dijaga dengan baik-baik gitu ya. Saran saya seperti itu. Semoga info ini bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Rizal Effendi. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.